Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deprianto dengan nomor NIM 20042091, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Iit Permana. Baiklah, dalam pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum, macam-macam kaidah, dan sejarah hukum di Indonesia sendiri. Hukum sendiri merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, serta memberikan sanksi bagi para pelaku yang melanggarnya. Hukum juga disebut sebagai suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat. Berikutnya, ilmu hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum merupakan suatu kaidah, maka harus dipahami tentang hakikatnya masyarakat dan kaidah itu di dalam kenyataannya. Hubungan kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama, norma agama, yang mana peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan merupakan peraturan kesusilaan yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia atau suara batin sebagai pedoman dalam perbuatan manusia. Yang ketiga, norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan dari manusia. Yang keempat, norma hukum merupakan peraturan hidup yang bersifat mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi, dibuat oleh penguasa dan mengikat bagi setiap orang, dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh penguasa. Timbulnya ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban barat. Ilmu hukum sendiri berasal dari bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan paling sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada di negara-negara lain. Penemuan hukum lahir dari proses pergulatan dua paham besar yang saling tarik-menarik antara kepentingan kepastian hukum menurut undang-undang dan keadilan sesuai dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain dan juga dapat mempengaruhi di sekitarnya. Sejarah hukum di Indonesia. Yang pertama, era VOC. Pada era VOC, sistem hukum yang digunakan bertujuan untuk keperluan eksploitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negara Belanda sendiri. Pendisiplinan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter. Perlindungan untuk orang-orang VOC serta keluarga dan para imigran dari Eropa. Hukum Belanda diterapkan terhadap bangsa Belanda dan Eropa, sedangkan untuk rakyat pribumi yang berlaku ialah hukum-hukum yang dibuat oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Yang kedua, era liberal Belanda. Tahun 1854, di Hindia Belanda dikeluarkan Regeringsreglement atau peraturan mengenai tata pemerintahan yang tujuannya adalah melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di tanah jajahan dan untuk pertama kalinya mencantumkan perlindungan hukum untuk rakyat pribumi dari pemerintah jajahnya sewenang-wenang. Otokratisme administrasi kolonial masih tetap terjadi pada era ini, meskipun tidak lagi sekejam dahulu. Pembaharuan hukum yang didasari oleh politik liberalisme ekonomi ini tidak
tidak dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat penduduk. Yang ketiga, era politik etis sampai kolonialisme Jepang. Politik etis diterapkan di awal abad ke-20. Kebijakan yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum diantaranya yaitu: yang pertama, pendidikan bagi rakyat pribumi. Yang kedua, pendidikan full start. Yang ketiga, manajemen organisasi pemerintahan. Yang keempat, manajemen lembaga peradilan. Yang kelima, pembentukan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Baiklah, itu saja sedikit rangkuman pemahaman saya mengenai pertemuan kedua ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.